Are you ready? Halo teman-teman semuanya, gimana teman-teman semuanya? Makin paham ya terkait dengan pengelolaan sosial media strategis, terus pada materi kali ini yaitu merencanakan dan mempersiapkan konten. Makin paham dan tentunya makin semangat nih untuk melanjutkan materi kita selanjutnya. Kalau tadi nih kita sudah belajar banyak banget nih terkait dengan jenis-jenis konten sosial media yang ada, maka pada kesempatan kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih sebenarnya membuat konten yang menarik gitu ya. Kemarin saya sempat menginfokan bahwa sebaiknya kita harus membuat konten yang menarik, yang bisa diterima oleh banyak orang, seperti itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya sih Kak gitu ya. Nah, di sini sudah muncul di layar dari teman-teman semuanya ada 3 cara nih untuk membuat konten yang menarik. Cara yang pertama adalah gunakan teknik storytelling. Nah, apa sih teknik storytelling itu gitu ya? Diambil dari storytelling, yaitu berarti bercerita, teman-teman semuanya. Bagaimana konten-konten kita itu bisa memberikan cerita, memberikan nyawa gitu ya teman-teman, sehingga audiens yang menonton konten-konten kita itu ikut merasakan atau adanya feel keterlibatan perasaan dengan audiens gitu ya teman-teman. Nah, konten-konten yang storytelling itu ada apa aja sih Kak gitu ya, kalau teman-teman bertanya. Konten-konten yang storytelling ini misalnya ada in my life gitu ya, banyak banget nih konten-konten kreator yang menggunakan teknik a day in my life ini, bercerita keseharian mereka gitu ya, dari pagi bangun tidur hingga malam tidur lagi gitu ya, itu kan bercerita, berseri-seri. Dan jadi konten a day in my life ini biasanya juga konten-konten yang ditunggu-tunggu nih oleh audiens karena merasa menunggu cerita selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau itu tadi adalah contoh konten pribadi gitu ya, day in my life. Nah, di perusahaan atau di bisnis kita juga bisa nih konten yang bercerita gitu ya. Kita misal pas bikin konten visualnya adalah jalan-jalan ke sebuah resto, istilahnya misalnya kita owner sebuah resto ya teman-teman semuanya, owner sebuah resto gitu, dan kita ibaratkan mau jalan-jalan ke resto tersebut gitu, misalnya kita adalah orang lain gitu ya, mau jalan-jalan ke resto tersebut, otomatis kita akan ada yang namanya pengisi suara ya. Dalam sebuah konten itu ada pengisi suara atau yang namanya voice over. Nah, kita nanti bisa nih di voice overnya itu seperti bercerita gitu, bercerita kalau kita berkunjung nih ke resto ini gitu ya teman-teman. Contohnya nih, contoh ceritanya misalnya, halo guys, kali ini saya dan keluarga mau jalan-jalan ke salah satu resto yang katanya ada umbaran domba merinonya. Tapi awalnya saya pesimis atau ragu nih mau ke umbaran ini, soalnya bla 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 bla, misal gitu ya. Nah, nanti di pertengahan video kita bisa, tapi ternyata salah nih guys. Tempatnya itu asik banget, bisa bermain dengan domba merino, makanannya juga bagus, berkualitas, bisa family time, bisa quality time bareng keluarga. Nah, kita bisa menyisipkan seperti itu gitu ya. Kemudian selain kita ke resto itu misalnya, kita juga harus ada cerita yang lain. Setelah dari resto ini saya lanjut beli oleh-oleh ke sini nih gitu. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman, konten-konten yang bercerita namanya. Nah, teman-teman bisa memodifikasi nih konten-konten yang bersifat storytelling ini. Kalau konten kreator yang bercerita itu apa saja sih gitu ya? Kalau yang saya ketahui itu adalah Nancy Judge ya teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak tahu Nancy Judge? Itu kontennya adalah bercerita terkait dengan video orang lain seperti itu. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini kita akan lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai konten storytelling, maka pada selanjutnya kita akan belajar di cara membuat konten yang menarik. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata yang emosional dan menarik. Nah, maksudnya menggunakan kata-kata yang emosional dan menarik itu apa sih gitu ya? Ini maksudnya adalah hook ya teman-teman, atau ibaratnya pancingan gitu, pancingan orang-orang untuk melihat konten kita nih gitu ya. Nah, kata-kata yang menarik itu apa sih teman-teman? Misal nih,
baru tahu ada tempat sebagus ini bla 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 gitu misal. Atau yang kedua, nyesel banget nih baru tahu bla 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 bla. Atau yang ketiga nih, bohongin suami karena bla 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 bla. Nah, itu bisa kita gunakan ya teman-teman. Pancingan yang menarik audien untuk bisa lebih tahu nih konten kita. Ini kenapa sih kok nyesel sih sampai nyesel gitu ya. Nah, pasti orang-orang akan melakukan follow atau melakukan interaksi nih di konten kita gitu ya teman-teman. Itu adalah maksud dari gunakan kata-kata yang menarik. Itu maksudnya seperti itu ya teman-teman. Yaitu kayak nyesel banget, baru tahu, atau kalian wajib coba. Nah, itu juga salah satu konten kata-kata yang bisa digunakan untuk menarik audiens. Kemudian selanjutnya teman-teman ada cara membuat konten yang ketiga, yaitu sertakan nilai tambah bagi pengikut. Nah, maksudnya apa sih nilai tambah bagi pengikut ini gitu ya teman-teman. Nah, ini artinya adalah kita bisa mengangkat value apa sih yang mau kita tonjolkan di dalam konten kita gitu ya. Misal nih konten kita pengen mengangkat tadi nih si domba merino tadi ya, di contoh resto tadi kan ada umbaran domba merinonya mah. Maka itu adalah value yang bisa diangkat teman-teman semuanya. Masing-masing perusahaan pasti punya value atau ciri khas yang berbeda pula juga ya teman-teman. Kalau tadi sebagai contoh adalah domba merinonya, maka kita bisa memberikan nilai tambah, nilai yang positif nih kepada follower kita gitu, dengan cara menginfokan kalau oh di sini itu ada umbaran domba merino loh yang bisa teman-teman gunakan untuk mengedukasi kepada anak-anak kita gitu misal. Atau di sisi lain nih misal makanan ya, yang bergerak di bidang makanan gitu, nilai tambahnya apa sih? Oh, dapat kupon gratis loh misal. Nah, itu nih adalah nilai-nilai tambah yang bisa kita masukkan. Atau packagingnya bagus loh, itu adalah nilai-nilai tambah bagi pengikut nih, dan mereka jadi suka gitu dengan konten-konten yang ada nilai positif atau nilai tambahnya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah konten-konten atau bagaimana sih cara membuat konten yang menarik, dan ada contoh-contohnya yang sudah saya paparkan. Kemudian di sini pasti teman-teman juga penasaran nih, dari tadi membahas konten. Nah, sebenarnya cara membuat konten itu menggunakan aplikasi apa sih Kak gitu ya. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan ya teman-teman semuanya di layar monitor dari teman-teman bahwa ada berbagai tools atau alat ya. Tools itu adalah alat yang biasanya digunakan nih untuk membuat konten. Di sini bukan hanya terpaku pada list ini ya teman-teman, tapi juga ada banyak sekali. Namun di sini list tersebut yang sering saya gunakan, dan saya rasa aplikasi-aplikasi ini atau alat-alat ini tuh adalah aplikasi yang mudah yang teman-teman bisa coba juga nih untuk membuat konten. Nah, kita akan kupas tuntas. Yang pertama adalah aplikasi Canva. Nah, siapa sih yang nggak tahu Canva ya teman-teman? Aplikasi yang sangat mudah didapatkan, di-download, di-install, kemudian digunakan pun juga sangat mudah. Canva ini bisa digunakan kita untuk mengedit gambar, khususnya untuk mendesain sebuah pamflet atau flyer gitu ya. Misal nanti mau membuat konten giveaway, maka bisa menggunakan Canva dengan mudah. Kemudian kita juga ada yang namanya tools CapCut ya. Nah, siapa sih di sini yang nggak kenal CapCut ya? Biasanya tim jedak-jeduk nih yang sering menggunakan CapCut. Namun selain itu ya teman-teman semuanya, kita juga bisa menggunakan CapCut untuk mengedit video kita gitu ya. Sangat mudah fitur-fitur yang digunakan, dan saya rasa orang-orang yang belum pernah mengedit video pun juga bisa nih menggunakan aplikasi CapCut tersebut. Kemudian selanjutnya ada aplikasi PicsArt yang bisa digunakan untuk mengedit foto agar terlihat jernih ya teman-teman. Kemudian ada aplikasi InShot juga digunakan untuk mengedit foto. Ada Insmart Pro nih yang kalau pengen mendownload postingan orang lain atau kita ingin repost bisa menggunakan Insmart Pro. Selain itu ada juga ChatGPT yang bisa kita gunakan untuk membuat caption ya, caption yang menarik. Ada Dolby On. Dolby On ini biasanya digunakan bagi para voice over untuk mengisi suara ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Ketika membuat konten pasti akan kita isi suaranya. Selain ada musik, ada isi suaranya, biasanya menggunakan Dolby On ini agar suara kita jernih. Selain itu juga ada Microsoft Excel dan Microsoft Word yang kita gunakan untuk membuat konten plan. Nah, konten plan ini kita akan pelajari di hari selanjutnya. Dan terakhir ada aplikasi Snapseed yang bisa digunakan untuk mengedit foto, dan ada aplikasi VN nih untuk bisa mengedit video juga. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah
cara membuat konten di sosial media dan tools-tools yang biasanya digunakan. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Tetap simak video dari saya.